Oke, baik. Sudah saya rekam. Langkah pertama, Anda harus mengaktifkan exam PP-nya. Ini tidak bisa tampil kontrol panelnya, tapi bisa diklik di sini, dijalankan dulu exam PP-nya, examnya dijalankan ya. Kemudian biasanya tampil kontrol panel, tapi di sini mungkin sudah terlanjur pakai tertutup zoom ya. Ini saya klik kanan di sini saja. Ini kan start ya. Kalau sudah hijau berarti sudah jalan. Nah, saya cek di sini localhost. Nah, ini sudah jalan. Exam saya versi 8.0, berarti PHP-nya versi 8 ke atas ya. Saya buka phpMyAdmin. Jadi langkah kerjanya adalah Anda harus mengimport database yang saya berikan pada waktu itu, DB Retail UTS SQL ya. Jadi Anda harus import ke situ ya. Ini soalnya kalau nggak salah. Caranya import, Anda masukkan di ya, misalkan DB Retail UTS. Saya masukkan dulu di phpMyAdmin. Jadi saya membuat ada DB Retail UTS ini. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu databases. Ini saya hapus. Drop. Oke. Saya hapus karena ini kemarin kena virus ya. Saya masuk di sini aja dulu sebentar. Atau bisa mengganti, tidak harus sama ya, nama judul dari nama database-nya tidak harus sama dengan nama database yang harus diimport ya. Ini di drop, tapi mungkin karena ada kesalahan di sini. Saya set dulu. Oke. Nah, saya buat nama database baru. Databases. Saya masukkan DB Retail UTS atau supaya tidak masuk sub ya, DB UTS. DB UTS gitu aja, create. Nah, sudah ada kan? Nah, sekarang import di sini. Import dari ya, file to import. Jadi kalian import dulu, terus filenya ada di mana? Dia. Bentar. Nah, filenya saya ulangi lagi. Masuk ke setelah membuat database, masuk ke database tersebut, kemudian pada tab ini klik tombol import. Nah, import ini ada berbagai macam versi, bisa CSV, bisa SQL. Nah, yang saya berikan kemarin adalah langsung format SQL-nya ya. Cara mengambilnya dari file to import. Klik browse. Nah, cari kemarin foldernya saya beri paket UTS ya. DB Retail UTS ini, klik open. Ini langsung di tombol bawah sendiri ada tombol import.
Nah, kalau muncul seperti ini biarkan saja karena ada tabel detail beli. Ini soal relasi ya, relasi. Oke, nah ini sudah bisa dibuka. Ada beberapa tabel, tipe barang, tipe beli, detail jual, beli dan detail jual ini, detail beli dan beli ini saling bersambung dan dengan barang dan supplier. Nah, ada supplier. Kalau di tabel barang itu ada kode supplier kan. Nah, ini ada kode supplier, tapi tidak tampil namanya. Nah, itulah memang fungsinya untuk normalisasi data ya, kalau di perkuliahan basis data. Jadi tidak perlu menyebutkan nama supplier, identitasnya, dan detailnya lain, cukup NIM-nya saja kalau di mahasiswa. Ya, kalau di mahasiswa, contohnya di tabel mahasiswa ini, ke mana DB? Kemarin ada DBT dosen ya. Nah, kode mata kuliahnya tidak ditampilkan karena dia punya tabel sendiri, yaitu tabel mata kuliah. Ya, punya tabel mata kuliah. Oke, itu langkah pertama, mengimport database ke PHP Nah, yang kedua, langkah selanjutnya adalah gunakan PHP untuk membuat API dengan output JSON. Oke, sebentar. Oke, sudah. Di sini saya lanjutkan, berarti database-nya sudah siap. Kita buat sebuah folder di exam BP misalkan. Berarti di sini, di folder di drive C, kita buat folder di servernya, exam, kemudian htdoc. Nah, Anda buat folder baru namanya API UTS gitu ya. Oke, sudah ada ini, saya sudah bikin. Saya buatkan baru, nama yang baru aja, API UTS Retail gitu ya. Oke, API UTS Retail. Lalu selanjutnya langkah ketiga, kita masuk ke folder tersebut di Visual Studio. Oke, sudah. Nah, selanjutnya langkah pertama Anda bikin seperti pertemuan pertama ya. Untuk API, kita buat API connection. Nah, buat aja seperti ini. Oke. Nah, supaya kerjanya cepat ini, kalian buka, karena kan sudah punya materi ya, kalian buka file new window, supaya bisa cepat copy paste-nya. Nah, open folder yang kemarin buat materi, buat belajar, kalian buka, caranya seperti ini. Jadi ini buka dua jendela ya. Buka dua jendela, misalkan API MHS atau API mahasiswa gini. Select. Nah, oke, jadi kan ada dua jendela yang dibuka.
Misalkan dua koneksi ini ya, yes kita copy gini aja. Kita copy, Ctrl C, supaya tidak ngetik lagi ya. Kita ngeset koneksi di PHP API UTS Retail. Database-nya aja yang kita ganti. Nama database-nya adalah DBUTS. Ini DBUTS ya. DBUTS saya ganti. Nah, selesai. Oke, file pertama selesai. File untuk koneksi ya. Nah, sekarang soalnya yang pertama adalah data barang yang berisi kode barang, nama barang, stok, dan harga jualnya saja. Berarti kita butuh file namanya A ya. Kita kasih nama A. Gini aja. A. Soal A gitu aja. Soal A. Dot PHP. Oke, soal A saya beri PHP dulu. Nah, cara memunculkan tanda seperti ini untuk komentar ya, supaya praktis, tidak perlu ngetik manual. Ctrl Shift Slash. Nah, ini saya copy soalnya. Supaya apa? Supaya pada waktu membuka soal ini, nanti kalian ketika mau belajar lagi, tahu ini scope program ini untuk apa saja ya. Oke. Lalu biasanya ya diberi tanggal, misalkan sekarang tanggal, misalkan, nah ini. Ya, ini standar aja. Oke, langkah yang pertama, kita punya file yang kemarin, data koneksi mahasiswa all misalkan. Nah, berarti langkah pertama Anda harus menyiapkan koneksi, menghubungkan file tersebut, yang baru soal A ini, ke koneksi, ke database. Jadi Anda harus copy paste saja. Nah, ini. Jadi kita cek koneksinya. Ini untuk pengecekan koneksi saja, bagian con ya. Kita cek. Ini kita tes dulu. Tesnya pakai apa? Nah, saya sarankan pakai Postman ya. Koneksi ke data base retail berhasil ya. Sekarang API-nya berbeda, maka harus diganti API API UTS retail. Lalu perintahnya apa tadi? Soal A ya. Soal A.php. Nah, ini sudah berhasil, koneksi ke database retail berhasil. Saya ulangi lagi. Tadi menarik data ke PHP MyAdmin, import data dari DB Retail UTS yang saya berikan, import, lalu buat folder baru di servernya, namanya terserah. Setelah membuat folder baru, masuk ke Visual Studio, buat masuk ke foldernya yang servernya tersebut. Kemudian buat file pertama kali untuk koneksi ke database-nya. Kemudian kerjakan soal yang pertama. Ya, oke.
Nah, nanti di setiap soal, langkah pertama yang sama adalah selalu dalam bagian coding itu menghubungkan file tersebut ke koneksi, ya. Nah, untuk belajar nanti jangan lupa setiap file headernya diberi soal. Oke, ini berarti sudah berhasil koneksi. Ini kita matikan saja. Langkah pertama, karena ini data barang yang berisi kode barang, nama barang, dan stok, maka kita koneksikan ke, kita membuat query sesuai soal, ya. Untuk membuat query berarti kita butuh sintak. Oke, SQL seperti ini. Nah, select. Nah, karena selectnya boleh select all, tapi kalau select all biasanya semuanya. Kalau di kemarin select all, tapi yang diambil hanya beberapa saja seperti ini, boleh. Ya, biasanya kalau di SQL biasa tidak pakai array ya, karena kita outputnya nanti JSON. Kalau di SQL biasa untuk select, karena ini diminta kode barang, nama barang, stok, dan harga jual, maka ini harus diketik sesuai persis permintaan. Maksudnya adalah seperti ini, di barang ya, structure. Jadi kalau di sini ada KD barang, maka di sini kode barang, koma, nama barang, koma. Nah, seperti itu. Tapi karena kita menggunakan JSON, nanti filternya atau untuk mengambil kolomnya cukup langsung menggunakan di push array-nya. Jadi di atas SQL-nya ini, di SQL-nya kita normal saja seperti ini. Barang. Kalau mau diorder by kode barang urut. Oke, itu aja. Nah, selanjutnya kita butuh menjalankan query. Seperti ini kemarin materinya. Artinya apa? Perintah query, proses query ini akan dijalankan dengan menggunakan perintah MySQL query dengan menggunakan koneksi count, dan string atau perintah yang dijalankan adalah select dan seterusnya. Hasil dari query ini seluruhnya akan disimpan di variabel R. Hasil dari query ini seluruhnya akan disimpan di dalam variabel R. Berarti variabel R itu nanti akan berisi seluruh record ya dengan kolom yang ditentukan tadi. Variabel R itu akan berisi seluruh record. Record itu berarti ada kolom, ada baris ya, ada kolom, ada row. Oke, paham ya? Berarti R itu isinya itu. Nah, sehingga supaya dapat kita terjemahkan menjadi array JSON ya, kita simpan dulu dalam bentuk array. Nama arraynya result ya. Nah, supaya karena JSON ini memiliki objek ya, JSON itu memiliki objek. Objek itu apa sih? Ya, ini JSON. Jadi JSON itu memiliki objek ya, seperti nama John, age, car, nilainya ya. Ini value, ini objek. Ya, it defines an object with three properties. Jadi ada sebuah objek ini ya. Ada 3 properties, name, age, car. Ya. Ini ada sebuah objek JSON, 3 properties. Propertiesnya ada name, age, car. Nah, sedangkan nilainya ini adalah value.
Setiap properti ini memiliki value. Jadi kita harus mengeset untuk menarik data dari R ini, kita simpan dulu ke array supaya lebih tersusun. Ya, kemudian kita set propertinya sesuai dengan yang kita pilih. Ya, caranya adalah kita baca satu persatu. Baca satu persatu berarti menggunakan perulangan. Jadi seumpama ini adalah R. Nah, kita baca dulu setiap baris di dalam R. Ya, setiap baris di dalam R masukkan ke dalam array. Array yang pertama. Jadi array-nya multidimensi. Ya, array ini, array kedua, dan seterusnya. Well, ya, row. Ya, untuk setiap baris pada saat hasil dari mengambil array, ya, dari variabel R yang tadi, untuk setiap baris, ya, untuk setiap baris. Nah, ini kan ada beberapa elemen ini. Kode barang, nama barang, stok, dan seterusnya. Nah, kita simpan dengan perintah array push. Ini ada perintahnya. Array push. Push one or more elements onto the end of array. Satu atau lebih elemen ke dalam array. Elemen itu ya ini, kode barang, nama barang, stok, kolomnya maksudnya ya. Kolomnya. Array push. Jadi untuk setiap baris tadi, setiap baris ini, oke, dari R, simpan itu ke variabel, ke array, variabel array result. Nah, tapi dengan nama elemen sebagai berikut. Ini kita titik koma. Nah, masing-masing setiap membaca ini, itu ya satu baris. Ini kita set nama elemennya. Kalau di array nama elemen, tapi kalau di JSON properties ya, bedakan itu. Sebenarnya sama saja. Tadi kode barang ya. Ini nama elemennya. Sedangkan nama elemen ini kita mengambil datanya dari mengambil data. Ini simbol mengambil data dari row tadi, satu baris tadi, kolom. Kolom apa? Kolom ini harus sama dengan yang disebutkan di sini, di fieldnya. Kalau nyebutnya dia kode barang ya KDB-nya besar ya besar. Kalau sampai salah nggak jalan. Ya. Jadi baik kedakan. Ini yang diambil row ini pada setiap baris saat mengambil R. Setiap baris saat mengambil R. Ini kan R tadi kan perintahnya apa? Menjalankan query ya. Ya, berarti isinya bisa banyak ini. Satu tabel bisa kan? Nah, cara membacanya satu persatu pada saat setiap baris itu berarti ada satu baris dan beberapa kolom. Itu yang disebut dengan elemen. Ya, paham? Nah, masukkan itu, simpan itu ke array yang namanya result dengan elemen yang pertama saya sebut sebagai KD barang. Datanya diambil dari baris membaca baris tadi, kolom KD B-nya besar barang. Ya, jadi ini yang diambil dari tabel ya. Jangan sampai salah. Terus permintaan soalnya nama barang ya. Oke. Di sini langsung nama barang. Nah, ini saya ambil. Nah, ini berarti Anda harus set sesuai dengan ini, supaya nggak salah ketik nama barang. Nah, ini. Oke, begitu ya.
Bagaimana? Ada kesulitan? Belum ada, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Terus permintaan selanjutnya stok. Nah, stok itu kolomnya adalah stok. Nih, ini sudah paham ya? Berarti sini saya copy, saya copy. Terakhir nggak pakai koma ya. Ini stok. Sama paling aman memang samakan aja. Dan memang enak karena kita copy paste saja. Terus apa? Harga jual ya. Harga jual kolomnya apa? Nah, ini ada harga jual, di Ctrl C. Tapi hati-hati, spasi ini aja udah salah loh ya. Nah, kode barang, nama barang, stok, harga jual. Berarti tadi satu baris seluruhnya ini, seluruhnya yang diperoleh tadi, data yang sudah diperoleh di dalam R tadi akan dibaca satu persatu untuk dimasukkan ke dalam array sesuai elemennya. Elemen yang pertama adalah KD barang, datanya diambil dari field atau row KD barang sampai harga jual. Ini saja yang diminta di soal pertama. Oke, tidak ada error karena tutup kurungnya sudah komplit ya. Oke, lanjut. Sekarang adalah mengubah array ini ke JSON encode, menggunakan JSON encode. Karena tadi sudah disimpan di array yang namanya result, ya harus diubah. Kalau echo langsung result, hasilnya bukan JSON, hanya sebagai array saja. Kalau sebagai array saja, nantinya Anda akan kesulitan untuk mengubahnya, untuk memanggilnya ke dalam software platform yang lain. Oke, soal selesai. Jangan lupa di close koneksinya. Saya jalankan. Oke, kalau bentuknya hanya sekedar array, menu JSON ini tidak ada ya. Jadi tidak akan muncul. Kalau langsung di echo, ini bisa enggak? Nah, jadi ada error ya. Array to string. Ya, bagaimana cara menampilkan arrow misalnya array print array. Bagaimana mengeprint PHP? Nah, ini ya. Print R function. Nah, ini ada JSON encode. Ada print, ada R. Bisa enggak? Nah, ini hanya sebagai array. Dari mana tahu array-nya array? Coba dilihat. Array itu ada elemen. Elemen pertama disebut urutannya mulai dari 0, 1, 2. Ya kan? Ini array. Kalau dibuat JSON, jadinya rusak parah. Ya, saya nyebutnya rusak parah. Karena segala atribut yang ada di array diikutkan. Padahal ini bukan data. Ini kalau dibaca untuk software yang misalnya Android atau web, ini akan kesulitan membacanya ya. Oke, kalau di print langsung, jadi nggak bisa ya. Oke, jadi harus diubah menjadi JSON. Kalau JSON, nah, objek JSON memiliki properti masing-masing ini. Ini adalah recordnya dan seterusnya. Saya save response. Saya simpan di sebentar. Ini pembahasan soal A.
JSON tadi ya. Nah, oke, selesai. Nah, kalau dibuka di sini, nah hasilnya seperti ini. Nah, besok kalau kalian ada keperluan membuat JSON API, kalian bisa memberikan file mentahnya, tapi statik. Biasanya dipakai untuk file-file yang tidak sering diubah. Ya, misalkan apa namanya, data undang-undang, data peraturan, atau data jenis kelamin, agama, itu kan jarang diganti ya. Oke, saya lanjutkan. Soal A sudah selesai. Soal B, supplier dengan semua kolom. Ini sama ya. Jadi saya copy paste saja langsung. Langsung saya buka soal B. Nah, ini soalnya. Ini oke. Tinggal ganti data supplier. Data supplier. T supplier. Berarti tabel supplier. Anda cukup menggantinya di SQL-nya. Nama tabelnya diganti T supplier. Kalau tidak perlu diurutkan, ya dihapus saja. Tapi kita lihat ada kode supplier ya. Nah, KD supplier. Kalau di SQL-nya, kadang enggak sama huruf besarnya ini jalan kok ya. Tapi kalau di pas kode ini akan berpengaruh sekali. Karena semuanya ditampilkan, Anda harus satu-satu ngeset di sini ya. Nah, ini karena membentuk elemen tadi. Sebenarnya untuk elemen disarankan tidak pakai huruf kapital sih ya. Jadi kayak gini. Oke. Oke, sudah selesai. Lanjut ke Postman. Soal B. JSON. Oke, data JSON untuk kode supplier. Nah, ini penting kalau misalkan ada kalian sebagai admin IT yang ngurusi server database, kemudian ada pihak luar yang membutuhkan untuk mengembangkan aplikasi, ya kan biasanya gitu ya dalam sistem integrasi ya. Pengembangan aplikasi meminta tolong pihak luar, developer luar untuk mengembangkan aplikasi di A, B, C gitu ya. Nah, Anda harus bisa menyediakan API-nya. Jadi ini yang alamat ini, yang URL ini yang kalian berikan. Sehingga mereka dapat mengakses data ini dalam bentuk JSON. Oke, soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah, nah ini ada, saya copy dulu. Kode barang, nama supplier. Nah, tadi ini ada inner join. Ya, ada inner join. Oke, nah sekarang caranya ganti ada di sini. Sebutkan saja berarti select all, T barang, ya, T barang, select all from T barang, terus inner join, ya, inner join. Apa sih inner join itu? Tadi saya sudah tunjukkan inner join, ya. Select sebenarnya disebutkan semua detail kolomnya ya. Harus disebutkan nama kolomnya, ya.
Kita coba dulu inner join ke tabel 2. Jadi langsung dari tabel 1, tabel kedua. On, nah, pasangannya inner join on. Nanti ada outer join. Nah, sekarang inner join dulu aja. Inner join, nama tabel yang mau dihubungkan. On, koneksinya ke apa? Ya, koneksinya ke apa? Jadi inner join, tabel yang tadi apa? Supplier ya. Supplier, on, T barang, ya, T barang. Nama kolom yang sama itu apa? Yang merelasikan itu apa antar dua tabel ini? Pada tabel barang, di situ ada field namanya supplier. Ya, ini punya kalian sudah terlanjur pakai supplier ya. Supplier. Supplier. On player sama dengan T supplier T. Nah, yang menyambungkan antara itu adalah kode supplier. Isinya loh ya. Isinya kan sama ini. Ini kode supplier, sedangkan di T barang kebetulan namanya nggak sama ini fieldnya, tapi isinya adalah kode. Kode supplier. Ya, itu saja sebenarnya. Kita coba dulu codingnya kayak gini. Coding SQL-nya dicoba dulu di SQL-nya kalau nggak kurang serp ya. Di sini ada SQL, dites dulu di sini. Nah, ya dites dulu. Go. Nah, udah bisa ya. Jadi dari T select all from T barang inner join ke tabel supplier di mana koneksinya on menggunakan karena di tabel barang tadi kodenya adalah dimasuk ke field supplier dan terhubung ke tabel supplier menggunakan field namanya KD supplier, maka ini dua tabel tersebut dihubungkan menjadi KD barang nama barang. Ini punyanya sampai sini punyanya tabel barang, sampai sini punyanya T supplier. Sudah jadi satu tabel. Ya, tampil semua. Nah, yang diminta itu adalah kode barang, nama supplier. Ya, nama supplier. Nama supplier. Nah, Anda harus hati-hati ketika nanti ada nama barang dan nama ini sama. Jadi makanya sebenarnya harus lebih spesifikkan. Ya, lebih dispesifikkan ke apa? Kalau memang di sini ada di tabel masing-masing ini ada diminta soalnya kode barang, nama supplier, harga beli, ya di sini sudah langsung aja disebutkan KD barang. Nah, tapi harus disebutkan T barang titik terus ya harus disebutkan T barang titik nama barang terus apalagi T barang harga beli itu menggunakan harga beli ini harga beli dan T supplier nama karena di nama supplier di tabel supplier sebutannya nama ya. Oke, ini saya susun seperti ini boleh supaya tidak bingung. From T barang inner join. Nah, seperti ini ya. Saya copy paste. Kita cek dulu kodenya ini di SQL. Jadi ngetesnya gitu ya, berhasil tidaknya. T barang, kode barang, T barang, nama barang, T harga beli, dan seterusnya. Kalau berhasil, nah harusnya nanti JSON-nya mengeluarkan data ini saja. Kode barang, nama barang, harga beli, nama. Nama apa? Ya nama supplier nanti ya. Nah sehingga nanti di header JSON-nya Anda harus mengganti nama propertinya menjadi nama supplier gitu. Oke, berarti kode ini sudah berhasil.
Kita tinggal mengubahnya. Ada berapa field ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada kode pasang ketik, kode barang, nama barang, terus harga beli. Nah, di sini ada supplier. Ambilnya tadi outputnya jangan salah ya. Nama, di sini tulisannya nama loh ya. Nama. Tapi di propertinya saya set sebagai supplier supaya nanti pembacanya itu mudah memahaminya. Saya ke soal C, jalankan di soal C. JSON. Nah, di sini kelihatan properti JSON-nya. Ini ada salah ketik kebanyakan ya. Nama barang gitu ya. Kode barang, nama barang, harga beli, supplier. Nah, kan jadi informatif ya. Daripada langsung mengambil dari tip barang. Kan ini berupa kode, nggak ngerti ini apa maksudnya. Ini siapa itu nggak akan ngerti kan. Nah, sehingga dihubungkanlah ke tabel supplier. Nah, ini sebenarnya pertanyaan mendasar loh. Kenapa nggak diteruskan aja Pak nama supplier semuanya jadi satu? Ya sama dengan punya kalian ya database ya. Ada data keuangan sendiri, data pendaftaran sendiri, data HHS, KRS sendiri. Semuanya bergantung pada satu kunci yaitu name. Nah, supaya tidak terjadi redundant data. Kalau di sini diupdate nama supplier, di sini diupdate juga mana data yang sah ini yang terupdate yaitu ke kesalahan dalam normalisasi data ya. Terjadi redundansi data. Jadi database-nya tidak dinormalisasi. Baik, tidak akan mengulangi, saya tidak akan lanjut ke lebih banyak ke urusan database. Ini adalah output JSON soal C. Oke, sudah menggunakan inner join ya. Sekarang soal yang keempat, kode barang, nama supplier, dan kota suppliernya. Memang ada kota ya? Bentar. Oh ya, ada kota ya. Sebenarnya sama ini, soal dari C dan D itu sama ya. Jadi saya cukup Ctrl C, Ctrl V aja. Saya rename ke soal D. Soalnya adalah ini. Saya masukkan di sini kota supplier. Berarti di sini Anda harus mengganti ini nama, ini jadi kota. Tapi T suppliernya diambil dua sekarang ya. Nama dan kota supplier. Oke, kota saja ya namanya. Sehingga di sini Anda harus menggantinya menjadi kota dan kota. Kalau di sini kotanya besar, huruf K-nya besar, kita coba. Tapi di atas tadi pakai nama ya, tergantung dari sininya ya. Ya, dari sininya ya. Kita coba aja dulu. Oke, oke, oke. Ini harus urutannya supaya gampang. Nah, sekarang soal C, saya run. Soal D. Kita cek. Supplier. Oke, sudah berhasil. Malang, 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 Malang. Surabaya. Nah, sudah masuk ya. Banyuwangi. Berarti kotanya sudah berhasil masuk. Itu sampai soal D. Oke.
Sudah, saya lanjutkan dulu. Sekarang soal E ya. Kode barang yang kota Malang saja. Nah, berarti ada syntax where-nya ini ya. Saya Ctrl C. Ini saya membuat soal kan urut ya. Artinya saling menyambung. Jadi kalau bisa menyelesaikan atasnya, pasti bisa menyelesaikan yang nomor selanjutnya ya. Oke, dari kota Malang saja. Oke, kalau diasumsikan Pak ini kolom yang mau saya tampilkan apa? Silakan bebas. Artinya kalau Anda bisa menyelesaikan yang soal D, pasti ini lanjutannya sama lah ya kolomnya ya. Nah, ini tinggal beri where T supplier kota sama dengan, ingat kalau di dalam, karena ini sudah tanda petik, maka di dalam kalau menggunakan tanda petik string, di dalamnya Anda harus gunakan petik satu ya, petik satu. Kita coba, kita coba soal E. Nah, ini semuanya Malang, 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 Malang ya. Oke, itu gampang ya. Sekarang soal selanjutnya, F, data barang yang berjenis DVD saja. Berarti saya ngambil yang soal A saja ya. Soal F. DVD saja, berjenis DVD saja. Oke, kita lihat dulu tabel barangnya. Tabel barang. Di sini ada jenis ya. Oke, yang DVD saja. Kita ambil, langsung aja potong di sini. Where, apa itu namanya? Jenis DVD. Oke, saya tambah kalau gitu ya. Saya tambah kolom supaya tahu informasinya. Jenis, jenis. Oke, saya run soal F. Nah, itu sudah keluar. DVD saja ada dua memang. Ya, oke, sudah selesai. Sekarang soal G. Data pegawai yang berasal dari Malang dan Surabaya dan berjenis kelamin wanita. Nah, ini beda lagi nih. Tapi sebenarnya satu tabel sih. Kita bikin dari sama dari sini aja deh. Rename soal G. Data pegawai ya. Tuh. Data pegawai berarti mengambil dari T pegawai. T pegawai saya ambil. Permintaannya adalah tidak ada kita urutkan berdasarkan KD pegawai. KD pegawai Malang dan Surabaya saja. Dan berjenis kelamin wanita. Ya, where berarti di sini ada kota. Where kota ada beberapa petunjuk ya. Misalkan kita menggunakan apa namanya?
open reason kita bisa menggunakan where, tapi juga bisa menggunakan ini in ya, supaya khusus karena di sini ada Malang dan Surabaya, daripada where Malang and Surabaya and dan seterusnya, kebanyakan n nanti ya. Where kota, di sini bisa where kota sama dengan Malang, nanti n lagi, n kota sama dengan Surabaya, n lagi ya. Ada solusi yang lebih pendek, where kota in, di sini langsung sebutkan Malang, Surabaya. Ya, oke. Berarti kita ambil dulu. Ini belum saya filter jenis kelaminnya ya. Kode pegawai, nama, kota, gitu aja ya, supaya singkat. Oke, ini saya ambil kode pegawai, nama, langsung ke kotanya, sama jenis kelamin ya. Kota, kemudian jika, komanya dihapus, ini yang bagian terakhir dihapus. Kode pegawai, nama, kota, jika. Kita jalankan. Soal G. Kita lihat pria-pria Malang ya. Ini kita masih memfilter Malang Surabaya aja ya. Malang Surabaya, Malang Surabaya. Oke, sudah berhasil ya. Ini semuanya Malang Surabaya. Di sini ada wanita, ada 2 record ya. Nah, kita masukkan di sini N. N tadi apa? Jika wanita. Nah, saran harusnya ada 2 record saja. Ya ini ya. Oke, itu ya. Jadi ini ada kuncinya ada di soal di SQL-nya. Soal yang berikutnya, data pegawai yang berasal dari luar kota Malang dan pendidikan S1. Nah, agak panjang, Man. Sebenarnya sama saja soalnya. Soal H. Berasal dari luar kota Malang. Bisa disebut not in gitu aja. Yang satunya dihapus. Not in ya, not in kota Malang. Gitu ya. Oke, terus berjenis kelamin wanita. Oke, sudah kan? N lagi aja. N. Pendidikan toh? Pendidikan apa ini? Pendidikan. Ya, ini pendidikan diambil. Pendidikan sama dengan mintanya S1. 1. Berarti di sini ditambahi 1 kolom lagi. Namanya adalah pendidikan. Oke. Karena di sini ada pendidikan S1, S2, dan seterusnya. Jadi nanti kita ambil S1 wanita di luar Malang. Nah, tadi kan ada wanita itu Surabaya ya, dan Banyuwangi. Tapi tidak S1. Nah, kalau dilihat secara langsung loh ya. Oke, kita coba soal H.
Ini. Nah, S1 wanita di luar Malang. Oke, sudah betul ya. Kalau di sini saya ganti Surabaya. Yang terjadi adalah mestinya tidak ada record di sini. Kosong. Karena kebetulan yang wanita S1 itu semuanya dari Surabaya. Oke, lanjut soal soal I, data barang yang stoknya kurang dari 10. Berarti kita ngambil dari sini aja. Yang mengandung stok tadi apa? Oh, ini. Soal A ya, saya copy aja, langsung saya ganti ke soal I. Stoknya kurang dari 10. Gampang sekali ini teman ya. Where stok kurang sama dengan 10. Oke, langsung dijalankan aja di sini. Soal I. Stoknya kurang sama dengan 10. Oke, mentok ya. Oh, sudah mentok 10 di bawah 10 ke bawah ya. Oke, berhasil. Sekarang soal yang terakhir. Soal C. Soal C, jumlahnya banyaknya barang berdasarkan masing-masing jenisnya. Rekap atau jumlah banyaknya barang berdasarkan masing-masing jenis barang. Nah, ini Anda harus gunakan apa namanya? Count ya. Count menggunakan grup by. Ya. Jadi misalkan kita coba dulu di SQL barang. Berdasarkan masing-masing jenisnya. Kita lihat di sini dulu. Kita menghitung count itu berdasarkan kode barangnya ya. Yang digrupkan berdasarkan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang hitung barangnya menggunakan name ya, kode barang, kelompokannya berdasarkan jenis. Oke. Okay. Select count kode barang. As misalkan jumlah barang. Select apa tadi? Jenis ya. Group by jenis. Kita coba dulu ya. Ini sebentar. Count. Kita lihat dulu di sini. SQL count. PHP. Select count. Nah, di sini ada select count function ya, count function. Contohnya untuk memang menghitung number record ya, dari jumlah record ya. Sebentar. Untuk apa namanya merekap jumlah atau banyaknya barang berdasarkan masing-masing jenisnya, yang dihitung adalah kode barangnya atau primary key-nya yang digrupkan
adalah jenisnya. Nah, sehingga nanti ada dua kolom, jenis dan jumlahnya. Ya, ini biasanya bisa ini jenis jumlah. Nah, ini sudah berubah ya jumlah. Jenis, barang, jumlah. Ini yang akan kita pasang di situ ya. Oke. Nanti kalau ini diklik, pasti nyambungnya ke tabel barang. Ada tabel jenis barang ya. Nah, ini ada jenis barang. Nah, bisa juga nanti dikembangkan. BC, BN itu apa? Sehingga nanti yang keluar adalah buku cerita, buku novel, dan seterusnya. Nah, ini ya. Oke, saya kembali ke yang tadi. Kalau sintak yang saya barusan ketik, select jenis, berarti langsung mengambil jenis yang ada di tabel barang. Tabel barang tadi isinya adalah BP, BC, BP, BN, dan seterusnya kan. Ini apa ini, singkatan apa ini kan tidak tahu. Kurang jelas, kurang informatif. Karena ini langsung mengambil relasi sebagai primary foreign key dari tabel jenis barang. Ya, sehingga nanti yang ditampilkan kalau kita menggunakan sintak yang ini adalah seperti BC, BN, dan seterusnya. Kita coba dulu. Oke, ini. Terus select all. Nah, pakai yang sintak tadi aja. Ini aja. Tuh. Oke. Berarti jenis dan jumlah. Sehingga di sini adalah jenis. Ini Anda harus memasukkan berdasarkan aliasnya, berarti jumlah. Nah, ini. Oke, kita coba dulu. Soal J. Nah, keluar ya. Jenis, jumlahnya berapa. Dan nah, ini bisa dikembangkan. Nama jenisnya itu apa? Kepanjangannya. Oke, gitu ya. Berarti Anda harus menghubungkan ke tabel T jenis barang. Oke, silakan dicoba. Ada yang ditanyakan? Nanti ini saya share soalnya, jawabannya. Ada yang ditanyakan dulu? Pertemuan kita membahas